Pada video kali ini, saya akan berbagi tentang interpolasi kuadratik. Pada video sebelumnya tentang interpolasi linier dalam sebuah diagram kartesius, misalkan ada dua buah titik, yang pertama titik x0, fx0 dan titik x1, fx1. Misalkan dari kedua titik yang diketahui, kita bisa mencari titik lain, yaitu dengan cara interpolasi linier, atau di sini kita tarik garis linier atau garis lurus. Nah, pada video kali ini kita akan bahas jika diketahui bukan dua titik lagi, tapi tiga titik. Misalnya titik x2, fx2. Nah, kalau kita tarik garis lagi, maka grafiknya jadi seperti ini ya, yang merah, bukan garis lurus lagi. Dari ketiga titik tersebut, kalau kita bentuk ke sebuah grafik fungsi, atau kita bisa lihat grafik yang merah ya. Nah, itu kalau grafiknya, kalau kita teruskan, maka akan membentuk seperti parabola. Kita tahu bahwa parabola adalah bentuk dari grafik fungsi kuadrat. Dengan persamaan grafik fungsi kuadrat tersebut, jika tiga buah titik diketahui sembarang, maka kita bisa mencari titik tertentu. Misalkan di sini titiknya adalah x, maka kita bisa mencari fungsi dari fx atau nilai dari fx dari titik yang kita cari. Dari ketiga titik sembarang tersebut, kita bisa buat sebuah tabel, misalnya di sini x dan fungsi fx atau y ya. Nah, di situ x-nya terdiri dari x0, maka fungsinya adalah atau y-nya adalah fx0, dan x-nya x1, maka y-nya adalah fx1. Begitu juga untuk x2, maka y-nya atau fx-nya sama dengan fx2 ya. Nah, ingat, ini adalah rumus interpolasi linier. Fx sama dengan fx0 ditambah fx1 kurang fx0 per x1 kurang x0 kali x kurang x0. Kalau misalkan fx untuk interpolasi linier kita kasih nama f1x. Nah, di sini kita bisa misalkan fx0-nya itu sama dengan b0 ya. Kemudian untuk fx1 dikurang fx0 per x1 kurang x0 kita misalkan b1. Maka fx1 kurang fx0 itu sama dengan delta fx, dan x1 kurang x0 sama dengan delta x. Coba kita lihat untuk fx0 sama dengan b0, maka untuk sigma fx di b1 kita sederhanakan dengan sigma fx0, dan untuk delta x-nya adalah delta x0. Dari rumus interpolasi linier, kita bisa sederhanakan menjadi f1x sama dengan b0 ditambah b1x. Nah, kalau misalnya fungsinya berupa fungsi kuadrat, berarti menjadi f2x sama dengan b0 ditambah b1x, nah, ditambah b2x kuadrat, karena ini merupakan fungsi kuadrat. Nah, di sini b0 kita sudah tahu ya, fx0, dan b1 juga sudah tahu yang ini. Kemudian x juga sudah tahu, x kurang x0. Nah, berarti sekarang kita akan mencari b2x kuadrat. Nah, untuk b2 kita akan cari, dan untuk x kuadratnya yaitu x kurang x0 dan x kurang x1. Untuk mencari b2, kita tahu bahwa secara umum itu adalah sigma fx per sigma x. Karena delta fx per delta x-nya terdiri dari tiga buah titik, kita coba lihat ke b1 dulu. Di sini adalah fx kurang fx0 per x1 kurang x0. Maka untuk b2, delta fx1 ini dan fx0 ini kita deltakan kembali ya. Berarti menjadi delta fx1 per delta x1 dikurangi delta fx0 per delta x0 per delta x. Maka B2 itu adalah delta fx1 per delta x1 itu diambil dari titik
X2, Fx2 dan X1, Fx1. Berarti jadi Fx2 kurang Fx1 per X2 kurang X1. Untuk delta Fx0 per delta X0 itu sama saja dengan yang B1, yaitu ambil dari titik X1, Fx1 dan X0, Fx0. Berarti menjadi Fx1 kurang Fx0 per X1 kurang X0. Nah, delta X-nya yaitu X2 dikurangi X0. Ini adalah B2 untuk mencari fungsi interpolasi kuadratik. Maka untuk interpolasi kuadratik rumusnya adalah F2X sama dengan B0 ditambah B1 X kurang X0 ditambah B2 kali X1, X kurang X0 kali X kurang X1, di mana B0-nya sama dengan Fx0 dan B1-nya sama dengan Fx1 kurang Fx0 per X1 kurang X0, dan B2-nya adalah Fx kurang Fx1 per X2 kurang X1 kurang Fx1 kurang Fx0 per X1 kurang X0 per X kurang X, per X2 kurang X0. Contoh, diketahui nilai len 1 sama dengan 0, len 4 sama dengan 1,386294, dan len 6 1,79175595. Hitunglah nilai dari len 2. Penyelesaiannya, jika soal tersebut kita tuangkan ke dalam bentuk tabel, maka untuk tabel yang pertama di sini X-nya sama dengan len X ya, len X, dan kemudian untuk Y-nya fungsinya itu adalah Fx. Nah, di sini diketahui bahwa len 1 sama dengan 0, len 4 sama dengan 1,386294, dan len 6 adalah 1,79175595. Pada tabel tadi, kita akan mencari len 2 itu nilainya berapa. Nah, karena di sini terdiri dari 3 titik, maka kita menggunakan interpolasi kuadratik, yaitu rumusnya adalah F2X sama dengan B0 ditambah B1 kali X kurang X0 ditambah B2 kali X kurang X0 kali X kurang X1. Nah, kita tahu bahwa B0 itu sama dengan Fx0, berarti di sini Fx0-nya adalah 0. Kemudian untuk B1 itu rumusnya adalah Fx1 kurang Fx0 per X1 kurang X0. Maka di sini Fx1-nya adalah 1,386294 kurang Fx0-nya adalah 0. X2-nya sama dengan 4 dan X0-nya sama dengan 1. Maka hasilnya adalah 1,386294 dibagi 3, yaitu 0,46209813. Nah, kemudian kita akan mencari B2, di mana B2 rumusnya adalah Fx2 kurang Fx1 per X2 kurang X1 kurang Fx1 kurang Fx0 per X1 kurang X0 per X2 kurang X0. Di sini Fx2 adalah 1,79175, Fx1 adalah 1,386294, kemudian X2-nya 6 dan X1-nya adalah 4. Kemudian Fx1 adalah 1,386294 dan Fx0 adalah 0, X1-nya tadi 4, kemudian dikurang X0-nya adalah 1 ya. Kemudian X2-nya adalah 6 dan X0-nya adalah 1. Berarti 6 kurang 1. Sekarang kita hitung. 1,79175 dikurang 1,386294 adalah 0,4054651. 6 dikurangi 4 adalah 2. Nah, untuk 1,386294 per 3, tadi kan sudah kita hitung di B1. Hasilnya adalah 0,46209813. Nah, 6 kurang 1 adalah 5.
Di sini 0,4054654651 dibagi 2 adalah 0,20273255, kemudian dikurangi 0,46209813 dibagi 5, hasilnya adalah negatif 0,05187316. Karena B0, B1, B2 sudah kita cari dan sudah diketahui, maka kita coba substitusikan ke rumus fungsi interpolasi kuadratik yang ada di atas, yaitu F2X sama dengan B0 ditambah B1X kurang X0 tambah B2 kali X kurang X0 kali X kurang X1. Karena X0 dan X1 sudah diketahui di tabel, kemudian B0, B1, B2 sudah kita cari, maka kita tinggal substitusikan. B0 sama dengan 0, B1 sama dengan 0,46209813, X0-nya 1, B2-nya adalah min 0,0518731116, X0-nya adalah 1, dan X1-nya adalah 4 ya. Nah, di sini untuk B2 positif kali negatif adalah negatif. Karena yang akan kita cari adalah ln 2, maka di sini kita coba substitusi X-nya sama dengan 2 ke fungsi interpolasi kuadratik. Maka menjadi F2 2, kemudian 0 ditambah 0,46209813 kali 2 kurang 1 dikurang 0,0518731116 kali 2 kurang 1 kali 2 kurang 4. 2 kurang 1, 1, 2 kurang 1, 1, 2 kurang 4, min 2. Maka hasilnya adalah 0,565843. Maka nilai interpolasi dari ln 2 sama dengan 0,56584436. Nah, sekarang kita bisa mengetahui galatnya atau errornya itu berapa persen. Kita bisa mengetahui nilai eksak dari ln 2 adalah 0,69314718, atau dari kalkulator silahkan cari, ini adalah nilai eksaknya. Nah, untuk galatnya adalah di sini nilai eksak dari ln 2 dikurang nilai interpolasi dari ln 2 dibagi nilai eksak dari ln 2 dikali 100%. Berarti 0,69314718 dikurang 0,56584436 dibagi 0,69314718 kali 100%. Hasilnya adalah galatnya, ini sama dengannya terlewat, 33,3%. Terima kasih.